Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Berli. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan multidisiplin. Nah, pendekatan multidisiplin ini yaitu produk hasil manusia yang memuat beragam dimensi sastra, bukan saja perihal bahasa tetapi juga mengenai nilai yang dikandungnya, baik itu nilai estetis, etik, moral, sosial, ideologis, dan sebagainya. Kekayaan muatan nilai karya sastra menjadikan objek yang bisa dipelajari dari beragam sisi dan perspektif. Oleh karena itu, dalam proses pengkajian atau penelitian sastra tidak dibatasi pada permasalahan aspek kesusastraannya dan kebahasaannya saja, namun bisa juga menggunakan keilmuan lainnya untuk memahami karya sastra sebagai objek kajiannya. Untuk itu dibutuhkan pendekatan-pendekatan. Ada 3 peran pendekatan dalam penelitian ilmiah. Yang pertama, pendekatan merupakan aplikasi teori menjadi bisnis, pijakan, atau pusat orientasi. Sebab orientasi sesungguhnya merupakan arah pandang memahami dan menginterpretasi realita. Yang kedua, sebagai pembatas analisis. Pendekatan berperan menjadi pembatas objek kajian dan ruang lingkup investigasi. Nah, yang ketiga, sebagai pemandu penelitian. Dengan pendekatan teori sastra, seorang analisis terpandu dalam langkah-langkah kerja aktivitas. Ada juga pendekatan psikologi sastra. Ilmu psikologi sastra secara etimologi berasal dari kata Yunani, psike, yang berarti jiwa, dan logos, yang berarti ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mengenai hal-hal yang terkait dengan kejiwaan. Sabar menjelaskan, psikologi dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih baik mengenai sebab-sebab orang berpikir dan bertindak seperti yang mereka lakukan, dan memberikan pandangan untuk menilai sikap dan reaksi yang kita lakukan sendiri. Melalui ilmu psikologi, kita dapat belajar mengenal, memahami, menguraikan, dan menggambarkan tingkah laku serta kepribadian. Psikologi serta adalah untuk mengetahui situasi psikologis pengarang melalui karya sastra dan memahami muatan psikologi yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui tokoh dan isi karya sastra. Nah, saya akan mengambil contoh psikologi dari puisi Berdiri Aku, karya Amir Hamzah. Pada puisi Berdiri Aku ini, Amir Hamzah mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya tentang sesuatu yang merasuk dalam imajinasi dan pemikirannya, tentang pencarian makna hidup dan tentang sesuatu yang menjadi tujuan utama manusia dalam kehidupan ini. Lalu pengalamannya tersebut menjadi imajinasi yang melahirkan produk kreativitas yang berupa karya sastra dalam puisinya yang berjudul Berdiri Aku. Penulis mengungkapkan rasa emosionalnya tentang apa yang dirasakannya pada apa yang dilihatnya. Penelitian dan perenungan diri terhadap apa yang dilihatnya tentang peristiwa atau kejadian di suatu pantai atau laut menjadi pengalaman yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Begitu juga pada bait kedua. Pada bait ini menulis mengungkapkan hubungan antara kehidupan dengan peristiwa alam. Terlihat pada baris angin pulang menyejuk, bumi menepuk, teluk mengepus. Emas bawa angin, laut atau peristiwa alami dapat dimanfaatkan oleh nelayan atau kegiatan manusia untuk membawa perahunya ke daratan dengan membawa hasil lautannya. Selain itu, perwatakan tokoh yang ditampakkan Amir Hamzah mampu menggambarkan perwatakan tokoh yang semakin hidup, di mana tokoh aku pada puisinya ini tiada lain adalah dirinya sendiri. Namun, selain itu, tokoh aku juga bisa mewakili manusia secara umum, di mana terlihat dalam setiap baitnya tokoh aku menjadi subjek sekaligus objek dari setiap makna yang dimaksudnya. Sentuhan-sentuhan emosi yang ditampilkan oleh tokoh aku dalam puisi Amir Hamzah ini sebetulnya gambaran kekelutan dan kejernihan batin pencipta karya sastranya sendiri. Hal ini menjadikan kerosinilan karya sastra ini, kekalutan ini terlihat pada penggambarannya tentang proses alam sebagai bagian dari yang mewakili kehidupan dan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian dan kehidupan manusia.
Hal ini nampak pada bait ketiga. Bait ini bermakna pelangi yang membentangi dari satu ujung naik ke langit dan turun dari satu ujung lainnya dengan keindahan warna-warni yang dapat membuat lupa siapapun yang melihatnya. Yang padahal pelangi itu hanyalah sesuatu yang semu, tidak dapat disentuh namun hanya dapat dilihat saja. Hal ini juga merupakan gambaran pengarang tentang kehidupan ini, menggambarkan tentang ambisi manusia, nafsu manusia dalam berusaha dan melihat sesuatu tentang duniawi. Amir Hamzah dalam menciptakan puisi ini menggunakan cipta rasa dan karyanya. Ia mengungkapkan gejolak jiwanya tentang kehidupan dan tujuan kehidupan ini, di mana pada bait terakhir penulis mengungkapkan gagasan dari puncak kegelisahan jiwanya dengan mengungkapkan bahwa semua peristiwa jiwanya dengan ungkapan bahwa Amir Hamzah dalam mencipta puisi ini menggunakan cipta rasa dan karyanya. Ia menggunakan gejolak jiwanya tentang kehidupan dan tujuan kehidupan ini, di mana pada bait terakhir penulisan mengungkapkan kegagasan dari puncak kegelisahan jiwanya dengan ungkapannya bahwa dalam semua peristiwa yang terjadi, baik yang terjadi oleh sebab manusia ataupun alamiah, merupakan gambaran dari kehidupan yang dapat ditafakuri manusia sebagai sesuatu yang sangat sempurna. Dari kegelisahan rasa rindu yang menggugah rasa haru di hati dan perasaan untuk mencapai keinginan yang didambakan, yaitu merasakan kebahagiaan, kesejahteraan dalam tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Ungkapan penulis tentang hidup dan kehidupan serta makna kehidupan pada puisinya yang berjudul Berdiri Aku ini juga dilatar belakangi kehidupan penulis, yaitu bahwa penulis dibesarkan dalam lingkungan terpelajar, baik pendidikan duniawi ataupun pendidikan agamis. Nah, mungkin sampai disinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.